Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab pertama di kelas 10, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Pada bab pertama ini, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Nah, sebelum Bu Aini menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu besaran dan pengukuran, pada zaman dulu orang-orang sering menggunakan anggota tubuh sebagai satuan pengukuran. Misalnya dengan menggunakan jari, hasta, kaki, jengkal, dan depa atau rentangan dari dua tangan. Namun satuan-satuan tersebut menyulitkan dalam komunikasi karena nilainya berbeda-beda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Satuan semacam ini disebut dengan satuan tak baku. Nah, untuk kebutuhan komunikasi, apalagi untuk kepentingan ilmiah, pengukuran harus menggunakan satuan baku, yaitu satuan pengukuran yang nilainya tetap. Jadi, jika nanti diadakan sebuah pengukuran, hasil pengukuran antara seseorang dengan orang yang lain itu nilainya sama dan disepakati secara internasional. Misalnya ada satuan meter, liter, dan kilogram. Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai besaran. Besaran itu didefinisikan sebagai sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Dengan kata lain, besaran yaitu sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan nilai. Itu disebut dengan besaran. Contoh, rumahku berjarak 3 km dari sini. Seseorang berkata mengenai hal tersebut. Dari kalimat tersebut, dalam fisika ada 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu kata jarak. Kata jarak menunjukkan besaran yang diukur. Kemudian yang kedua ada kata tiga. Kata tiga itu menunjukkan besarnya nilai dalam pengukuran. Dan kata yang ketiga itu kilometer, menunjukkan satuan pengukuran. Jadi dari pernyataan ini, jika nanti muncul pertanyaan, dari kalimat rumahku berjarak 3 km dari sini, manakah yang menunjukkan sebuah besaran dan manakah yang menunjukkan sebuah nilai? Jadi jawabannya, yang menunjukkan sebuah besaran adalah jarak, yang menunjukkan nilai adalah angka 3. Kemudian, besaran itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dimensinya dan satuannya didefinisikan atau ditetapkan melalui perjanjian internasional. Jadi, hal tersebut itu sudah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran yang dilaksanakan atau diadakan tiap 6 tahun sekali. Di sini ada tabel besaran pokok
Besaran pokok itu ada 7 macam. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri besaran pokok, satuannya, dan lambang dimensinya. Nah, untuk besaran pokok ini kalian diharuskan hafal 7 besaran pokok. Karena nantinya ini sangat penting untuk kalian mempelajari fisika lebih lanjut. Kemudian ini ada beberapa penetapan satuan besaran pokok yang berlaku saat ini. Yang pertama ada 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/29992458 sekon. Ditetapkan pada tahun 1983. Kemudian ada 1 kilogram adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platinum iridium yang disimpan pada lembaga internasional tentang berat dan ukuran di Sevres, Perancis, yaitu ditetapkan pada tahun 1887. Dan yang ketiga dan seterusnya nanti kalian bisa pelajari sendiri di slide yang sudah Ibu kasihkan di e-learning, nanti kalian bisa download dan pelajari. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok. Jadi untuk mendapatkan satuan dan dimensi dari besaran turunan, kita harus menurunkan terlebih dahulu dari satuan dan dimensi dari besaran pokok. Maka dari itu, kita harus bisa hafal satuan dan dimensi dari besaran pokok. Itu salah satu tujuan kita menghafalnya, yaitu untuk mengetahui satuan dan dimensi dari besaran turunan. Kemudian di sini juga ada tabel dari besaran turunan. Ada beberapa, ini masih ada banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh dari Ibu. Nanti kalian bisa cari sendiri. Contoh, luas persegi panjang. Persegi panjang di sini itu sebagai besaran turunan. Nah, seperti yang sudah Bu Aini omongkan tadi, untuk mengetahui satuan dan dimensi dari sebuah besaran turunan, kita harus turunkan dari besaran pokok. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Panjang dan lebar itu merupakan besaran pokok. Jadi dari keduanya itu memiliki satuan. Satuan dari panjang meter, satuan dari lebar meter. Jadi satuan dari luas persegi panjang itu meter kuadrat. Lah, ini yang disebut dengan penurunan satuan besaran turunan dari besaran pokok. Satuan dari luas persegi panjang itu meter kuadrat. Kita bisa mendapatkan meter kuadrat ini atas turunan dari besaran pokok. Turunan dari satuan besaran pokok, yaitu satuan dari panjang dan satuan dari lebar. Kemudian dimensi. Untuk menentukan dimensi dari besaran turunan, kita butuh bantuan dari besaran pokok juga. Mulai dari panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu memiliki satuan meter kali meter. Kemudian dimensi dari M itu L. Kemudian muncul dimensi untuk luas persegi panjang, yaitu L kuadrat. L kali L bisa diganti dengan L kuadrat. Nah, ini yang dimaksud dengan penurunan dimensi besaran turunan dari besaran pokok. Jadi dimensi ini kita dapatkan dari turunan
satuan besaran pokok dan dimensi besaran pokok. Ini contoh yang kedua, ada kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dikali waktu. Kemudian satuan jarak ada meter, waktu ada sekon. Jadi satuan dari kecepatan atau satuan dari besaran turunan kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok melalui jarak dan waktu. Begitupun dengan dimensinya. Jarak waktu meter per sekon, dimensi dari meter itu L dan sekon itu T. Maka dimensinya dari kecepatan itu adalah L per T. Nah, ini juga yang dimaksud dengan penurunan dimensi besaran turunan dari dimensi besaran pokok. Demikian sedikit yang bisa Bu Aini sampaikan. Semoga kalian semuanya paham. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.